hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pada siang hari ini kajian kita akan membahas relasi antara Islam dan iman dengan amal dan cinta, gitu ya. Saudara sekalian, yang akan kita kaji hadis Al-Bukhari, hadis yang ke-9, 10, 11, dan 12. Banyak sekali versi hadis Al-Bukhari ini. Saya lihat yang dalam Al-Bukhari yang 4 jilid itu banyak sekali hadis, tetapi yang ada di dalam Bukhari itu ada satu hadis tapi berulang-ulang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ada juga yang tertulis di dalam Fathul Bari gitu ya. Nah, ini juga penomoran hadisnya itu berbeda. Dan ada yang merupakan terjemahan, itu hadis-hadis yang berulang-ulang ditulis, itu tidak ditulis di dalam terjemahan itu. Nah, yang akan kita kaji penomorannya yaitu nomor yang ditulis yang sudah diringkas. Ringkas tidak berarti hilang ya, hanya yang berulang-ulang itu tidak ditulis. Misalnya ada hadis dalam bab iman, yang satu ditulis la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa walidihi, sampai di situ. Hadis yang kedua, hatta akuna ahabu ilaihi wa wali min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, yang diterjemahkan itu yang kedua, karena apa? Lebih lengkap begitu. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu kita mulai, saudara sekalian, mulai hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Amrin ya, ini berbeda dalam tulisan Arab. Kalau Umar tulisannya ain mim ro ya, tapi kalau Amrin di ujungnya ada waw gitu. Ani bani Amrin radhiyallahu anhuma anna rojulan, sesungguhnya rojulan, seorang laki-laki, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Sa'ala bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair, ayyul Islami khairun, Islam yang mana yang baik, yang lebih baik gitu. Maka Nabi SAW Nabi SAW bersabda, tut'imut to'am, tut'imu engkau memberikan atau ama makanan, watakro'u dan engkau membacakan assalam, ya salam, alaman arabta kepada orang yang kau kenal, waman lam ta'rif dan kepada orang yang tidak kau kenal, ya. Waman dan kepada orang lam ta'rif yang kau tidak kenal. Nah, ini jelas saudara sekalian. Pada hadis yang ke-8 ditanyakan, ayul Islam afdol, Islam mana yang paling afdol? Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min yadihi wa min lisanihi wa yadihi. Nah, itu hadis yang sebelumnya begitu. Kok ada agak mirip gitu ya. Nah, agak mirip ya, penanyanya yang berbeda, jawaban Nabi itu juga berbeda. Jadi Nabi itu memberikan jawaban yang berbeda tergantung kepada siapa yang bertanya. Ya, urgensinya seperti apa begitu. Nah, jadi kalau yang ke-8 itu ditanya tentang Islam mana yang afdol, Nabi menjawab orang yang selamat ya dari gangguan lisan dan tangannya, ya min yadihi wa lisani atau min lisanihi wa yadihi gitu. Nah, sementara hadis yang ke-9 ini ya, ketika ditanya Islam yang mana yang paling baik, Nabi mengatakan tut'imut to'am, kau memberikan makan, ya, watakro'us salam dan kau memberikan salam, alaman arabta kepada orang yang kau kenal, waman lam ta'rif dan kepada orang yang tidak kau kenal. Saudara sekalian, dalam hadis ini tadi disebutkan anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi. Nah, seorang laki-laki itu siapa? Ada beberapa versi di kalangan ulama ya, dan yang paling masyhur dari pendapat ulama itu, yang bertanya itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Bertanya kepada Nabi, ya, ayul Islam khair, Islam yang mana yang khair? Nah, Al-Kirmani membedakan antara afdol dengan khair. Hadis yang ke-8 itu Nabi ditanya ayul Islam afdol, Islam mana yang afdol gitu. Nah, ini kalau afdol itu berkaitan dengan masalah kuantiti, ya, kuantitas, ya. Nah, sementara khair ini berkaitan dengan manfaat, ya, kualitas, gitu, ya. Nah, jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam yang baik itu adalah tut'imut to'am, memberi makan, engkau memberi makan, ya, itu memberikan manfaat gitu ya, ya, memberikan manfaat, memberi lapar, memberi makan kepada orang yang lapar, membantu kepada orang yang bingung, kepada orang yang berada di perjalanan, kepada orang yang sedang menderita, orang-orang yang tidak mampu membayar SPP anaknya, tidak mampu membayar berobat ke rumah sakit, tidak mampu
makan dan minum, tidak mampu membeli sabun untuk mencuci pakaian mereka gitu. Itu banyak ya yang begitu itu. Carilah Allah pada orang-orang yang kesusahan. Carilah Allah pada orang-orang yang kelaparan. Seandainya Anda tidak merasakan kenikmatan dari iman, ya, tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, tidak merasakan nikmatnya sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat, tidak merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan, tidak merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah aku pada orang-orang yang sedang kelaparan. Coba sesekali ya, kalau ada berita yang viral, ada seorang ibu bekerja untuk memberi nafkah kepada 8 orang anaknya, gajinya hanya Rp5.000 dalam 1 bulan, itu bisa beli apa? Coba datang kepada mereka. Ini saya lupa ya, Teh Mega ya. Ada orang Bayongbong dulu yang kerjanya di pengepakan kerupuk ya, gajinya hanya 7.000 gitu. Nah, ini tidak sempat kita datangi karena alamatnya lupa waktu itu. Nah, jadi datang ke tempat-tempat yang begitu. Ada seorang pengusaha yang ingin merasakan nikmatnya sholat. Tidak juga. Katanya orang yang beriman itu, ya, apabila dibacakan idza tuliyat alaihim ayatuhu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati. Nah, ini saya barusan nyebut nama Allah. Apakah hati Anda itu bergetar? Tidak, ya. Tadi di awal misalnya nanti saya membacakan ayat Quran. Apakah wajilat qulubuhum, ya, bergetar hati, ya, atau jadathum imana, bertambah iman? Ya, kalau tidak, ini dipertanyakan keimanan kita. Nah, untuk memperteguh keimanan, ingin mendapatkan Allah, carilah Allah di lingkungan orang-orang yang kelaparan. Tut'imu to'am, berilah makan kepada mereka itu. Coba sekali-kali ya. Di kampung-kampung banyak orang yang makan nasi saja tidak cukup. Maka coba ya makan bersama dengan mereka. Apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, lalu apakah iman kita bertambah atau tidak gitu. Nah, jadi ini harus memberikan manfaat kepada orang lain. Anda jangan sangka, jangan duga bahwa kaum muslimin itu seperti Anda semua. Kalau mau makan ya tinggal masak, atau mungkin kalau mau apa lauk pauknya tinggal beli gitu ya. Atau Anda tinggal pergi ke rumah makan. Jangan duga seperti itu. Masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang menangis di pagi hari karena tidak ada nasi yang mereka bisa masak. Padahal dari kemarin mereka sudah tidak masak gitu. Sehingga dengan terpaksa mereka itu kemudian membeli beras dengan minjam kepada rentenir. Untuk mandi supaya pakai sabun juga mereka minjam kepada rentenir. Untuk lauk pauk minjam kepada rentenir. Lalu karena untuk bayar dia tidak tahu dari mana dia bisa membayar, berasnya itu dijual lagi kepada rentenir. Apa yang saya katakan itu bukan omongan kosong, itu betul dalam kenyataan ya. Di suatu tempat di Bandung di sana, coba Anda lihat Cibaduyut ke sana, ya itu ada sungai-sungai kering. Saya masuk ke sebelah kiri ke pelosok sana. Nah, itu saya mendapatkan cerita ya, Pak Ustadz, di sini banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Lalu untuk makan
mereka itu meminjam kepada rentenir beras 1 karung. Minggu depan mereka itu ditagih, ya karena tidak punya uang untuk membayarnya, beras yang dipinjamkannya itu dijual lagi kepada dia, tinggal nanti bunganya berapa gitu ya. Nah itu masih banyak ya, masih banyak yang seperti itu. Oleh karena itu maka hadis ini memberikan tekanan bahwa Islam yang baik itu adalah tut'imut ta'am. Coba rasakan hidup dengan orang-orang miskin, makan bersama dengan mereka, bawa lauk pauk dari kota. Apa yang mereka rasakan ketika mereka makan bersama kita, dan apa yang kita rasakan ketika kita makan bersama mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini, Islam yang baik itu adalah taqra'us salam. Engkau memberikan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti lagi ya salamnya. Jangan pakai salam sejahtera, mat malam, mat pagi, tambah lagi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, apalagi ya salam kebajikan. Yang ada di dalam ajaran kita itu sudah lebih lengkap. Apalagi ridho siapa yang dicari ya? Kita cari ridho Allah gitu. Jangan takut tidak terpilih dalam pemilihan umum. Kita memberikan salam kedamaian kepada semua orang ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam kepada Heraklius, yaitu salamun ala manittaba'al huda gitu. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk, itu surat ya. Surat Nabi kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala manittaba'al huda. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, dan seterusnya gitu ya. Ya, itu salamnya. Taqra'us salam. Assalamualaikum. Satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada satu majelis, ya, berada pada satu majelis. Ada orang yang datang, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Ijlis, tafadhol ijlis, silakan duduk. Ya, asyaratun kata Nabi, 10. Apa itu 10? Nanti kita jelaskan. Datang lagi satu orang, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhol ijlis. Isyruna, 20 kata Nabi. Lalu datang lagi satu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ijlis. Salasuna, 30 kata Nabi. Nah, yang dimaksud dengan 10 itu apa? Pahalanya 10. Jadi kalau Anda membacakan salam dengan Assalamualaikum, nah ini yang kita sampaikan adalah keselamatan saja ya. Nah itu 10 pahalanya. Lalu kalau Assalamualaikum warahmatullah ditambah warahmatullah, 10 tambah 10, 20. Berarti 20 pahalanya. Yang ditambah wabarakatuh ditambah barokah ya. Jadi salam, rahmat dan barokah. Nah maka Nabi mengatakan salah sunnah 30. Maka kalau kita memberi salam, beri salamlah yang lengkap. Jangan hanya Assalamualaikum ya, atau lam aja ya, atau salamun aja gitu. Usahakan untuk lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 30 pahalanya. Doanya yang pertama berarti menebar keselamatan atau kedamaian. Itulah Islam. Ya. Tapi jangan kemudian Islam itu memble. Islam itu tidak berdaya, Islam tidak berwibawa. Karena apa? Lemah gitu. Tidak boleh. Islam itu aizzatin alal kafirin, azillatin alal mu'minin. Tegas kepada orang-orang kafir, tapi lembut kepada orang-orang yang beriman. Jangan kebalik ya, kepada orang Islam caci maki,
ya berdiri tegak tapi di hadapan kafir, datang ke gereja, cium tangan pendeta, baca sholawat, apa-apaan itu? Apa yang dicari? Keridhaan Allah atau keridhaan manusia? Takut sama Allah atau takut pada manusia? Orang yang beriman itu ya mestinya takut kepada Allah. Hormati Habib. Nah, ini saya seringkali menyampaikan itu. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Ya. Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak meminta balasan dari kalian. Yang kami minta hanya rasa cinta kepada kurbah, keluargaku, kata Nabi. Ya. Nanti dijelaskan ya di dalam Al-Kasyaf ya oleh pengarangnya, bahwa yang dimaksud kurbah di situ adalah pertama orang-orang yang beriman. Cintailah orang yang beriman. Ini orang kafir dicintai, orang yang beriman dimusuhi. Ya. Tapi tidak berarti orang kafir harus dimusuhi. Yang dimusuhi itu yaitu orang-orang yang mengusir kaum muslimin dari negeri Islam. Orang-orang yang menghancurkan Islam, itu yang kita musuh, itu adalah musuh kita. Nah, yang kedua adalah sahabat Nabi, dan yang ketiga adalah anak keturunan Nabi. Nah, anak keturunan Nabi itu sering disebut Habib ya. Ya, coba dilihat di dalam Al-Kasyaf itu ketika menafsirkan surat Asy-Syura ayat 23. Ya, coba juga lihat di dalam Ibnu Katsir ya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ya Allah sudah menyuruh kita untuk mencintai kurbahmu. Siapa yang dimaksud dengan kurbah itu?" Maka Nabi mengatakan, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan, Husain. Ya, itu adalah anak cucu Nabi. Dan ke bawahnya Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq, dan seterusnya, para Habib, para Syarifah, para Sayyid. Itu wajib kita cintai. Adapun ya ada kata-kata yang kasar, ada yang keras, nah, itu sisi yang lain ya. Tapi sebagai Habib, sebagai turunan Nabi, kita wajib cinta kepada mereka itu ya. Nah, saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, kepada siapa kita beri salam itu? Ya, hadis tadi menyebutkan alaman arabta, kepada orang yang kau kenal. Ketemu di jalan ada sahabat lama, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya, kaifa haluk akhi, ya, gitu. Ya. Kepada orang yang tidak kenal, apakah umat Islam itu pencitraan? Tidak, tapi ini memperluas rasa cinta kita terhadap sesama muslim. Ya, yang kita kenal atau yang tidak, ya. Itu kan doa tuh isinya. Doanya itu ada 3. Pertama salam, kedua rahmat, ketiga barokah. Nah, itulah saudara sekalian hadis yang ke-9. Ya, kemudian yang ke-10 Anda lihat di layar ada ya? Ya, di layar itu lihat hadisnya. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba diulang ya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, yang dimaksud dengan tidak beriman itu apa? Ibnu Hibban menerjemahkan la yablugo
hakikatul iman, tidak sampai kepada hakikat iman yang sebenarnya, hatta sehingga yuhibba, dia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Ya, jelas? Jelas. Belum dijelaskan. Saya jelaskan dulu nih. Yang dimaksud tidak beriman di situ, ada yang mengartikan tidak sempurna imannya. Ada yang mengartikan tidak ada iman. Kalau tidak ada iman berarti kufur. Ada yang mengartikan tidak sampai kepada hakikat iman yang sebenarnya, ya, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ya, saudara sekalian, makanya kalau cinta itu merupakan syarat untuk dinyatakan orang-orang itu betul-betul beriman, maka kita harus cinta kepada yang wajib untuk kita cintai. Ya, cintanya itu jangan sembarangan gitu. Nah, cinta itu apa? Ya, saya jelaskan bahwa cinta itu berasal dari kata mahabbatun. Mahabbatun berasal dari kata habbatun, hibatun, hubbatun. Ya, apa artinya? Pertama, artinya adalah biji. Biji itu atau benih kalau ditanam berakar, kemudian tumbuh menjadi pohon. Pohon ada cabang, cabang ada ranting, ranting ada anak ranting ada cucu ranting, ya kalau pohonnya besar ini. Lalu ada daun, ada bunga, tumbuh buah gitu. Jadi menjadi berkembang. Sama dengan cinta itu. Dua sejoli saling mencinta. Itu akan tumbuh. Asalnya cuma dua orang, berkenalan, kemudian diperkenalkan kepada kedua orang tua masing-masing. Lalu setelah itu keluarga besarnya. Lalu setelah itu mungkin saja antar kampung, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Dari dua orang kemudian tumbuh punya anak pinang banyak gitu, anak banyak gitu ya. Tumbuh banyak gitu. Nah, itulah cinta, ya. Jadi seperti benih gitu. Banyak, nanti akan banyak hasilnya dari cinta itu. Seperti halnya Anas bin Malik ya. Tadi saya lupa ini menjelaskan terlebih dahulu Anas bin Malik itu siapa, tapi nanti di akhir ya. Nah, saudara sekalian, yang kedua berarti bola mata yang hitam, yaitu habatun itu ya, hubatun itu ya, artinya bola mata yang hitam. Ya, kalau Anda lihat bola mata yang hitam dari anak kecil itu bening sekali. Beda yang sudah dewasa, udah berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, abu-abu, macam-macam ya. Ditambah lagi pakai lensa ya. Pakai lensa bisa bermacam-macam, itu sudah tidak murni lagi. Nah, kalau bola mata anak itu masih bening. Nah, cinta itu bening. Bening dalam arti penuh ketulusan, ya. Tidak mengharapkan balasan, ya. Tidak mendapatkan sesuatu dari yang kita cintai, tapi yang jelas kita mencintainya dengan sepenuh hati gitu. Ya. Kok jadi ketawa saya. Nah, jadi itulah cinta gitu ya. Nah, jadi kalau cinta masih berharap ada harapan, ada pemberian macam-macam, berarti tidak tulus cintanya. Yang ketiga berarti gejolak ya. Cinta itu ahibatun itu artinya air di kolam tuh kalau kena hujan itu muncrat ya, atau air yang mendidih itu menggelora. Jadi cinta itu menggelora ya.
menggebu-gebu gitu ya. Makanya kalau cinta itu sudah datang ya, maka akal pikiran manusia itu menjadi lumpuh gitu ya. Karena apa? Ya karena tertutup semua itu gitu. Nah, saudara sekalian, cinta yang dimaksud di dalam hadis ini itu cinta atau mahabbah yang bersifat ikhtiyariyah. Cinta itu ada dua. Yang pertama adalah mahabbah tabi'iyah. Yang kedua mahabbah ikhtiyariyah. Mahabbah tabi'iyah itu artinya cinta yang bersifat naluriyah, yaitu mailu tabi'i bisyai'il ladzi, condongnya hati kepada sesuatu yang disukai. Jadi kalau seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik kemudian timbul cinta, itu namanya mahabbah tabi'iyah. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang tutur katanya lembut ya, struktur kalimatnya tersusun dengan rapi, logika berpikirnya benar ya, timbul cinta. Itu namanya mahabbah tabi'iyah. Nah, kalau mahabbah ikhtiyariyah itu adalah cinta yang diusahakan oleh kita. Kita menemukan ya, laki-laki menemukan saudara seimannya, kulitnya hitam legam, yang kelihatan cuman giginya yang putih gitu, suku bangsanya berbeda ya. Nah, tetapi kalau dia seorang mukmin, kita wajib cinta kepada dia. Nah, itu. Jadi kalau misalnya orang muslim melihat bagaimana orang Palestina, bangsa Arab itu dianiaya oleh orang Yahudi, timbul perasaan sedih. Rohingya dianiaya oleh orang Buddha, Uighur oleh komunis, lalu di India, di Kashmir itu oleh orang Hindu. Islam itu sebetulnya hanya mendapatkan tuduhan saja sebagai kelompok garis keras, radikal dan lain-lain. Itu kebodohan murakkab ya. Ya, bodoh pangkat 2. Karena di mana saja di negara yang mayoritas Islam, orang non-muslim itu dilindungi ya. Coba dilihat Indonesia. Ya, kalaupun ada 1-2 kasus, itu kasuistik sifatnya. Nah, saudara sekalian, jadi orang Islam itu, ya, Islam yang baik itu, ya, mencintai mencintai saudaranya, saudara seislam. Tadi disebutkan, bisa yang pertama adalah orang yang beriman, semua orang yang beriman. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda jenis kelamin, berbeda adat istiadat, berbeda tempat tinggal, warna kulit, lisan berbeda, tetap ya kita sebagai muslim saling mencintai satu sama lain. Artinya mereka sedih, kita sedih, mereka bahagia, kita bahagia, mereka susah, kita bantu, mereka bingung, kita beri kabar gembira. Itulah cinta gitu ya. Cinta yang sifatnya itu ikhtiyariyah. Ya. Nah, mencintai saudara seagama, jadi yang pertama tadi. Yang kedua yang dimaksud adalah sahabat Nabi. Kita cinta sahabat Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, semuanya kita cintai gitu. Yang ketiga adalah keturunan Nabi atau yang disebut Habib, Sayyid atau Syarifah. Ya, jangan caci maki mereka, jangan ikut-ikutan orang yang ikut tenar dengan kehadiran Habib Rizik ya. Jadi banyak orang yang tenar nih sekarang gara-gara Habib Rizik gitu ya. Ya, tidak mau disuap, mau dipaksa, yang lain tidak dipaksa. Ya, itu memang kita tidak bisa berkata begitu juga. Hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tetapi yang dituntut adalah keadilan. Ya.
Ya, jadi saudara sekalian, itu hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10. Lalu hadis yang ke-11 masih juga dari Anasin, dari Anas bin Malik. Ya, saya jelaskan dulu Anas bin Malik itu siapa. Anas bin Malik itu anak ibu bapaknya. Ya, bapaknya siapa? Berarti Malik. Ya, bapaknya itu Malik. Ya, ibunya siapa? Ummu Sulaim. Itu ibunya Ummu Sulaim. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik itu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi khodimnya dan untuk didoakan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menerima. Usia Anas pada waktu itu 10 tahun ya. Anas bin Malik itu usianya waktu itu 10 tahun. Mengabdi kepada Rasulullah ya selama 10 tahun juga, karena di Madinah itu kan Nabi 10 tahun gitu. Ya. 10 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun Anas menjadi khodim atau pembantu Rasulullah itu. Ada yang mengatakan 8 tahun, 10 tahun, saya ambil 10 tahun aja lah ya. Nah, saudara sekalian, Nabi ditemani oleh Anas bin Malik 10 tahun. Maka kalau ada hadis banyak diriwayatkan oleh Anas, karena memang bergaul dengan Rasulullah itu lama ya, di rumah Rasulullah itu, membantu kebutuhan Rasulullah. Rasulullah itu memiliki sekretaris sebanyak 65 orang. Ada yang menuliskan Quran, ada yang menuliskan ghanimah, ada yang menuliskan catatan sahabat Nabi, ya bermacam-macam lah. Banyak itu. Salah satu di antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pada saat 10 tahun itu sudah pandai baca tulis gitu ya. Jadi dia bukan buta huruf, dia pandai menulis. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan olehnya. Dalam periwayatan hadis, Anas bin Malik itu ranking ketiga ya. Ranking pertama Abu Hurairah, itu 5.000-an lebih hadisnya. Ranking yang keduanya adalah Ibnu Umar. Makanya banyak hadis dari Ani bin Umar, itu tadi disebut ya. Hadis yang ke-9 itu dari Ibnu Umar. Yang ketiganya yaitu Anas bin Malik. Itu meriwayatkan 2000 hadis lebih ya. Yang keempatnya Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kelima Ibnu Abbas. Nah, itu yang 5 besar ya dalam menghafalkan hadis Nabi. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Anas bin Malik itu usianya 20 tahun, jadi masih belia ya. Dan pada zaman Abu Bakar Siddiq ya jadi khalifah, Anas bin Malik itu menjadi mengatur administrasi di Bahrain. Ya, di Bahrain. Nah, saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah agar Anas menjadi khodimnya dan minta didoakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa auladahu wa barik fihim. Itu doanya ya. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas dan anak-anaknya dan berkahilah padanya. Doa Rasulullah itu dikabul. Anas bin Malik punya 2 kebun
yang bisa dipanen dalam 1 tahun itu 2 kali. Berarti Anas masuk ke dalam kategori kaya pada saat itu. Dan yang kedua, Anas bin Malik itu punya anak banyak. Tadi doa Nabi ya. Doa Nabi, Allahumma aktsir malahu wa auladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Anas bin Malik itu punya anak 82 ya. Ya, 82 orang. Ya. Saya nggak tahu istrinya berapa Anas itu, tapi apakah nikah, melahirkan, kemudian nikah lagi, melahirkan, nikah, melahirkan. Saya tidak tahu berapa anak Anas bin Malik itu. Yang jelas anaknya itu kurang lebih 82 tahun. Cucunya berapa? Cucunya 115 ya. Coba siapa di antara kalian yang anak sampai 82 tahun? Kok 82 tahun? 82 orang ya. Saya baru ingin anak saya 11. Baru berapa? Baru 3 ya. Nah, saudara sekalian, itulah doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Jadi kalau Anas banyak harta dan anaknya itu karena memang doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang ke-11 ini ya, an Anas bin Malikin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi, dari anaknya, dari bapaknya sendiri, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan orang-orang, ajmain, semuanya ya, ajmain, semuanya ya. Jadi bagi orang yang beriman ya, Anda, saya, dan Anda, kita ya, kita itu adalah orang yang beriman, maka iman kita itu tidak sampai pada hakikat ya, sehingga Rasulullah lebih dia cintai, lebih kita cintai. Ya, bagaimana praktek mencintai Rasulullah? Ya, itu dijelaskan di dalam Fathul Bari ya, sebagai penjelasan dari hadis ini dan sebelumnya, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi itu misalnya memperbanyak sholat sunat, kita banyak sholat sunat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan, kita dermawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayang sama keluarga, kita sayang sama keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sesama Muslim, kita ikut cinta kepada sesama Muslim. Ya, mohon maaf dulu, minum dulu. Nah, itulah cinta kepada Rasulullah. Ya, kita baca Maulid. Ya, Maulid itu sejarah Nabi lah. Sejarah Nabi dari mulai dilahirkan sampai Nabi wafat, kita pelajari sebagai bukti kita kepada Nabi SAW. Setiap hari di antara kita ada yang nonton informasi tentang artis ya. Jam berapa? Jam 6 ya. Ya, ada gosip jam 3, katanya apa lagi? Check and recheck jam berapa? Jam 3 juga, apalagi?
ya silet jam 12 ya. Apalagi tuh pagi-pagi tuh saya suka kesalahan nyetel tuh mau lihat berita tapi malah melihat kehidupan artis. Kepada artis saja tiap hari ditonton informasinya, padahal tidak semua artis itu bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita. Banyak sebetulnya ada artis yang bisa diteladani ya, tetapi tidak semuanya. Nah, kita tiap hari melihatnya, tetapi bagaimana dengan kehidupan Rasulullah ya? Dari mulai ibu bapaknya, bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, berkeluarganya, istri-istrinya, cucu-cucunya ya. Bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Nah, itu jarang kita saksikan ada orang yang pagi-pagi membaca kisah Rasulullah. Jam 12 siang membaca kisah Rasulullah. Jam 3 sore membaca kisah Rasul. Itu tidak. Ya, itu tidak. Nah, oleh karena itu supaya kita kenal kepada Nabi, supaya Islam kita itu benar. Jangan ngaku Islam tetapi takut sama Islam. Ngaku Islam tetapi menyamakan Islam dengan agama yang lain. Toleransi itu tidak harus begitu, ya. Toleransi itu tidak harus begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Itulah toleransi namanya. Diajarkan oleh Al-Quran. Ya, saudara sekalian, Rasulullah itu lebih dicintai ya daripada ayahnya dan anaknya. Kenapa ayah dulu? Ya, orang tua dulu. Karena setiap orang pasti punya orang tua, belum tentu punya anak. Ya. Belum tentu punya anak, tapi kedua orang tua pasti punya. Ya. Apa? Ya, setiap orang pasti punya orang tua gitu. Tapi kalau anak kan belum tentu gitu. Ya kan? Ini yang di hadapan saya ini belum punya anak nih, ya. Tapi orang tua punya, ya. Nah, tapi Rasul itu harus lebih dicintai, ya. Kemudian di lain hadis disebutkan anak dulu, baru orang tua. Karena anak lebih disukai daripada orang tua, itu menurut versi yang lain. Wan nasi ajmain, dan orang secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, inilah urutan-urutan siapa yang harus paling kita cintai gitu. Yang pertama adalah Rasulullah, berarti Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu kedua orang tua. Yang ketiga anak. Baru yang sisanya An-nas ajmain, manusia secara keseluruhan. Cinta apa di situ? Cintanya bukan cinta tabiiyah, cinta naluriyah, tapi cinta ikhtiyariyah. Itulah ya, orang yang begitu akan merasakan nikmatnya iman. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain, dia akan merasakan manisnya iman. Kalau kita sakit kan makanan yang manis juga pahit. Makan daging itu seperti makan batra wali gitu, pahit gitu. Karena apa? Hatinya rusak, lidahnya terganggu. Hati kita terganggu, tidak akan merasakan nikmatnya iman. Dan yang terakhir, saudara sekalian, hadis yang ke-12 dari Anas juga, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi bersabda, ayatul Islam hubul ansor. Ciri-ciri Islam adalah mencintai kaum Ansor. Wa ayatun nifaq, ciri-ciri orang munafik, bugdul Ansor, membenci orang Ansor. Orang Ansor itu adalah orang-orang yang membantu Nabi pada saat hijrah
dari Makkah ke Madinah. Orang Ansor itu adalah orang Madinah yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita kiaskan, kalau kita melihat di tanah air kita, ya, ada guru ngaji, cintailah mereka. Karena apa? Mereka itu yang membantu agama Allah. Ada orang yang membiayai guru ngaji, membantu honornya, berarti dia adalah penolong agama Allah. Cintailah mereka. Kalau katakan kaum Ansor itu sudah tidak ada, tapi ada nama-namanya kita kenal seperti Abu Ayyub Al-Ansori, ya, dan beberapa sahabat lain, ya, cintai mereka dengan mendoakan mereka. Ya, para ulama, para kiai itu adalah penolong agama Allah. Maka bantulah mereka, dukunglah mereka, bukan dicemoohkan, ya. Kita merasa bangga, ya, mencaci maki Habib Rizik, kita merasa bangga mencaci maki para habaib, para saripah, para sayyid gitu. Kok bangga gitu, ya. Ya, orang yang gemar amar ma'ruf nahi munkar itu adalah penolong agama Allah. Cintai mereka itu. Apakah itu termasuk kultus individu? Ya tidak. Kalau disembah, dianggap ismah, baru itu namanya kultus individu. Ya. Para ulama setiap hari membimbing umat, ya, dicaci maki, dibilang sebagai tukang obat, ya. Ya, macam-macam, dibilang masih banyak orang yang baik, ya, artinya dia itu jelek gitu. Ya, bangga dengan itu. Ya, padahal kita diperintah untuk mencintai orang-orang yang menolong agama Allah. Ya, saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, itu saja pembahasan kita mengenai hadis hadis Bukhari, hadis yang ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Pertemuan yang akan datang insya Allah membahas hadis yang ke-13, ya, dan seterusnya. Ya, itu saja mungkin saudara sekalian. Anda yang suka dengan video ini, silakan like, ya, di-share, ya, di-share, sebarluaskan, saya izinkan sebarluaskan, dan jangan lupa di-subscribe. Supaya apa? Kalau ada video baru, ada pemberitahuan kepada Anda semua. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.